Pemirsa, bagaimana hari-hari Anda menjalani puasa Ramadan di rumah saja? Ada baiknya di hari-hari terakhir bulan penuh berkah ini, kita memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk melakukan amalan baik dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nih yang kemarin puasa tapi suka lupa baca niat? Kira-kira seperti apa ya hukumnya? Lalu bagaimana jika seseorang berpuasa dengan baik tapi tidak menunaikan sholat? Diterima nggak ya puasanya? Siapa nih yang sedang bersedih karena tidak bisa mudik di tengah pandemi? Seperti apa ya makna mudik dalam pandangan Islam? Semua akan kita bahas bersama Ustadz Zaki Mirza dalam segmen OTS Q&A Ustadz. Umat muslim diwajibkan membaca niat puasa pada malam hari sebelumnya. Namun terkadang sebagai manusia kita kerap lupa, termasuk lupa membaca niat puasa Ramadan. Lantas, seperti apakah hukumnya? Akankah puasa kita sah? Pak Ustadz mau tanya nih, kalau puasa tapi lupa nggak baca niat gimana? Segala kebaikan itu lebih menjadi mulia ketika diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua itu juga harus diawali dengan niat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa dalam urusan berpuasa niatnya sudah diawali dari semenjak kita selesai mendirikan sholat tarawih. Supaya apa? Supaya ketika kita sahur kita sudah dalam keadaan berniat. Bagaimana kalau lupa? Catatannya adalah karena lupa, bukan karena sengaja. Kalau lupa maka bisa dilanjutkan dengan membaca doa Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kita kadang melihat fenomena ketika menjalani puasa tapi masih ada saja yang meninggalkan sholat, baik karena lalai maupun malas. Bukannya sholat tapi sibuk main HP, tidur seharian, atau bahkan sibuk bergosip. Lantas, bagaimana hukumnya bila mengerjakan puasa tapi tidak mengerjakan sholat? Apakah ibadah puasanya dicatat? Kewajiban berpuasa punya konsekuensi sendiri. Sholat punya konsekuensi sendiri dalam kewajibannya. Maka ketika orang tidak berpuasa, ada dosa-dosa yang harus dia terima. Kemudian ketika orang tidak sholat juga sama. Nah makanya di saat orang berpuasa tapi tidak sholat, maka segala ganjaran atas tidak sholatnya harus dia terima. Dan yang perlu kita catat kembali adalah ternyata di bulan Ramadan ini segala ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan menjadi sia-sia sebenarnya puasa yang tidak diimbangi atau tidak dibarengi dengan pelaksanaan sholat wajib. Di tengah pandemi virus corona, masyarakat diimbau untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, tak terkecuali sholat Jumat para pria. Hal ini masih menjadi pro kontra, melihat masih ada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Rasa khawatir terkena virus corona kalah dengan rasa takut meninggalkan sholat Jumat. Hadis meriwayatkan bagi siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, niscaya ia ditulis sebagai orang kafir. Seperti apa penjelasan Ustadz dalam kondisi pandemi seperti ini? Apakah tidak apa-apa meninggalkan sholat Jumat 3 kali, bahkan lebih di tengah wabah COVID-19 ini? Ada satu hadis yang menyatakan bagi siapapun seorang muslim yang tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka kafir hukumnya. Namun dalam keadaan COVID-19, di saat kita mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah, maka itu sebuah keringanan, sebuah hal yang menjadi arahan dari pemerintah, bahkan menjadi arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Ketika kita taat pada hal itu, insya Allah menjadi pahala dan ibadah. Kesempurnaan seseorang itu tidak hanya di saat dia beriman kepada Allah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah, tapi kesempurnaan imannya adalah ketika dia juga taat kepada aturan dan undang-undang pemerintah yang berlaku. Termasuk diantaranya adalah pola ibadah yang sudah diatur pemerintah,
dalam rangka kita ikut serta memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19. Maka tidak akan jadi masalah ketika 3 kali berturut-turut sholat itu bukan kita tinggalkan, tapi kita ganti dengan sholat zuhur di rumah. Melakukan olahraga di bulan puasa tentu saja tidak dilarang. Biasanya orang-orang memilih olahraga ringan. Lalu apakah boleh berenang saat berpuasa? Ada yang berpendapat bahwa berenang saat berpuasa tidak boleh karena dapat membuat puasa batal. Tapi ada juga mengatakan berenang saat puasa justru disarankan karena dapat menambah semangat dalam menjalankan puasa. Bagaimana ya pendapat Ustadz? Ustadz mau tanya, semisal kalau renang terus airnya keminum batal atau tidak puasanya? Menghindari hal-hal yang akan membuat kita melakukan apapun yang sifatnya makruh ketika kita berpuasa itu jauh lebih baik. Jadi sebaik-baiknya puasa ketika kita bisa meninggalkan aktivitas yang mendekatkan kita pada makruh, termasuk diantaranya adalah berenang. Maka tinggalkan renang supaya apa? Supaya kita tidak mendekati hal-hal yang makruh. Tapi Ustadz, kemarin saya tetap berenang, terus ada air yang minum. Selama itu tidak sengaja maka sah-sah saja. Beda dengan ketika kita sengaja menelan air yang ada di kolam berenang, maka itu membatalkan puasa. Hukum puasa Ramadan adalah wajib, tetapi seseorang diperbolehkan meninggalkan puasa karena keadaan atau kondisi tertentu. Meski diperbolehkan untuk tidak berpuasa, wajib hukumnya mengganti puasa di hari lain. Tapi bagaimana ya jika utang puasa masih belum selesai dibayar? Sampai bertemu bulan Ramadan selanjutnya, apakah hutang puasa menjadi 2 kali lipat? Ustadz, jika kita punya hutang puasa pada bulan Ramadan tahun lalu dan belum dibayar semua, apakah saat kita membayar hutang puasa tersebut menjadi 2 kali lipat? Sebaik-baiknya kita mengganti puasa yang tidak kita lakukan tahun ini diganti pada bulan-bulan sebelum masuk bulan Ramadan di tahun berikutnya. Bagaimana kalau misalnya kita lupa, kemudian ditumpuk satu waktu kita berpuasa tapi niatnya untuk puasa yang kita tinggalkan di 2 bulan Ramadan. Sah-sah saja, tapi sekali lagi sebaik-baiknya mengganti puasa yang tidak kita lakukan karena uzur syar'i di Ramadan tahun ini, maka gantilah di bulan-bulan setelah Ramadan sebelum kita masuk masa Ramadan di tahun yang akan datang. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'alaf untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Lantas, bolehkah kita memberikan zakat kepada salah satu anggota keluarga atau kerabat yang masuk dalam golongan tersebut? Assalamualaikum Ustadz, apakah sah zakat fitrah ke sanak saudara keluarga terdekat yang miskin? Sah-sah saja selama keluarga dan saudara kita ini masuk ke dalam kategori 8 asnaf. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Ketika tetangga kita, saudara sanak, famili masuk dalam kategori itu, maka dia berhak untuk menerima zakat fitrah, siapapun orangnya. Haid termasuk salah satu hal yang membatalkan puasa. Pasti sebagian dari pemirsa pernah mengalami kondisi baru sadar haid saat menjelang maghrib atau malah selepas maghrib. Apakah kondisi ini membuat puasa 1 hari tersebut menjadi gugur, Ustadz? Mau tanya Ustadz, seumpama perempuan haid 5 menit sebelum azan maghrib, apakah puasanya gugur? Dan jika ketahuan haidnya setelah azan maghrib, gugur sehari juga kah? Ketika seorang berpuasa, seorang wanita 5 menit sebelum azan maghrib dengan sangat jelas terbukti jenis darah yang keluar adalah darah haid, maka batal puasanya dalam 1 hari itu, walaupun tinggal 5 menit saja. Maka dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari-hari lain. Lalu jika seorang wanita haid atau datang bulan dan jelas-jelas itu darah haid setelah dia berbuka puasa, maka puasanya hari itu menjadi puasa yang utuh.
tidak perlu diganti atau diqadha di lain hari. Penyebaran virus corona di Indonesia belum usai. Menjelang musim mudik, hal ini makin membuat resiko penyebaran meningkat. Sebab bukan tak mungkin virus tersebar ke sejumlah wilayah akibat perantau mudik ke kampung halamannya. Lantas, seperti apa sih tradisi mudik dalam pandangan Islam? Apa hukumnya jika seseorang tetap mudik di tengah wabah? Mudik itu bagian tradisi, tapi kebaikan-kebaikan di dalam mudik itu menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersilaturahim, memuliakan orang tua, kemudian melestarikan sambung rasa dan lain sebagainya. Man ahabba yubsatallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Karena Idul Fitri ini adalah bagian dari ajang di mana kita bisa menyambung silaturahim kepada saudara-saudara. Namun di situasi seperti ini, ketika ada COVID-19, kita berharap teman-teman semua bisa di rumah aja. Buat sahabat-sahabat yang nggak mudik, perlu dicatat bahwa bagaimanapun saudara-saudara kita, orang tua di kampung tetap menunggu sebagian rezeki yang kita bisa sisihkan untuk mereka. Berbagi hadiah, berbagi manfaat, juga berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang kita cintai. Walaupun di rumah aja, jangan lupa untuk tetap video call, telepon sesering mungkin, supaya walaupun dalam keadaan jarak yang jauh, tapi hatinya terasa terus dekat. Semoga segmen Tanya Ustadz ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda ya. Terus update berbagai info unik, menarik, dan konten viral lainnya hanya di On The Spot Trans 7.